Halo Leo, selamat datang di bacaan ini. Saya sudah siapkan beberapa deck. Seperti biasa, kita mulai dari Lenormand yang 9 kartu dan ambil hanya jika resonate. Kalau tidak resonate, barangkali buat orang lain. Leo. Iya, Leo. Leo pada saat ini memang posisinya belum pasti dan mungkin masih ragu untuk mengambil komitmen karena tidak yakin pada apakah komitmen ini bisa cukup kuat dipertahankan. Sebenarnya komitmen ini diinginkan oleh Leo, itu sebenarnya bukan satu hal yang dipertanyakan, tapi sekarang kondisinya adalah Leo sudah paham kalau komitmen itu berarti harus mengambil semuanya utuh, baik buruknya, manis pahitnya. Itu yang namanya komitmen itu bukan, ya saya komit kalau, nggak bisa. Jadi harus utuh dan kayaknya Leo baru menemukan atau punya kesadaran, really gitu, kayaknya ya aku sih seneng sama dia, tapi kalau aku harus dengerin dia yang katakanlah ini ya, hobinya ngomel tiap hari dari ujung sampai ujung, kayaknya nanti dulu deh. Barangkali aku juga gak segitunya butuh dia. Jadi sepertinya Leo sudah dalam posisi kalau mau tinggal ngambil, tinggal grabbing, itu udah ada di depan semuanya, udah buah yang tinggal dipetik gitu di dalam jangkauan. Tetapi kemudian seperti tangannya ditarik lagi, sebentar, aku pengen gak ya buah ini? Ya, di momen inilah kira-kira sekarang posisinya Leo. Oke, Leo. Leo punya satu penggambaran apa itu yang namanya bahagia. Bahagia itu aku bersama seseorang, aku menjalani hidup bersama, aku akan berbagi kehidupan saya dengan dia. Tapi setelah beberapa saat ternyata tidak mudah, dan saya memang juga perlu mengingatkan kepada Leo. Kadang-kadang kita butuh untuk memiliki sesuatu. Padahal setelah kita memiliki, kita butuh untuk segera melepaskan yang kita miliki tersebut. Dan sebelum akhirnya melangkah memiliki, ya sekarang saatnya Leo berpikir kembali lagi. Jadi energi bahwa ini diinginkan itu juga sebenarnya masih dominan, dan Leo juga masih ingin, tapi sekarang jadi lebih perhitungan ya, kira-kira mungkin bahasanya lebih perhitungan lah. Lebih perhitungan, lebih memilih, dan memilihnya untuk menunda, tapi tidak mengatakan tidak juga. Dan tapi sebenarnya mungkin situasi tidak memilihnya ini sudah relatif agak lama juga, agak kelamaan. Jadi mungkin tidak memilih sama dengan tidak memilih sama dengan memilih tidak gitu. Tapi itu bukan hal yang disadari oleh Leo, karena Leo terlalu sibuk untuk mempertimbangkan. Padahal dengan tidak memilih artinya orang melihat bahwa oh berarti Leo emang gak milih saya, titik. Dan kalau dia dari awal sudah ragu, kenapa juga saya harus terusin? Buat orang lain mungkin berpikir begitu. Oke, kita lanjutkan dengan Butterfly Oracle Cards-nya ini. Dengan Celtic Cross 1, 2, 3. Ya, saya ambil kartunya sekarang. Kalau dari sebaran ini, informasi apa yang bisa kita peroleh, Leo? Iya, walaupun sudah menunda lama tidak memilih, tapi somehow ini bikin Leo agak stres juga. Menunggu memang tidak enak. Khawatir dan selalu berada di perempatan jalan itu melelahkan. Iya. Dan sekarang sebenarnya Leo butuh untuk udahlah, ini mau iya apa enggak. Jadi kayaknya kebutuhan itu sudah tidak lagi datang dari orang lain yang berkaitan, tapi dari Leonya sendiri. Karena sebenarnya Leo juga inginnya move on gitu loh. Move on apapun arahnya. Jadi jangan di perempatan terus, tetap ngambil salah satu. Yang belum berhasil juga diambil keputusannya.
Dan ini mungkin ada kaitannya dengan kesehatan Leo, barangkali bukan tentang hubungan, tetapi tentang apakah Leo akan mengambil satu terapi atau treatment tertentu, perlakuan tertentu. Dan ini juga masih banyak sekali yang harus diperhatikan ya, dari dietnya, dari kesehariannya, dari kebiasaan yang sehatnya ya. Tapi mungkin memang kenapa masih maju mundur ini karena memang butuh pendanaan yang besar, dan kadang-kadang Leo berpikir worthy nggak sih aku gunakan uang sebanyak ini untuk kebutuhan saya, barangkali ada hal lain yang lebih penting ya. Sementara orang yang mencintai Leo sebenarnya mengatakan agar Leo mengambil tindakan ini karena itu adalah yang terbaik. Jadi jangan berpikir tentang macam-macam gitu loh. Jadi kalau Leo berpikir, katakanlah tadi saya contohnya adalah saya akan mengambil operasi yang harganya mahal atau enggak, sebenarnya bisa juga enggak ngambil, tapi artinya resikonya besar. Nah, barangkali itu kan berpikirnya untuk Leo sendiri, ngapain saya ngeluarin duit banyak ini buat saya sendiri, lalalala, berpikir tentang diri sendiri. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini di kartu untuk advice-nya, bagaimana orang lain yang terkait dengan Leo, karena dia juga sangat membutuhkan Leo sehat, sangat membutuhkan Leo happy karena mereka mencintai Leo. Kayaknya sih itu, mereka mencintai. Jadi jangan dipikir tentang diri sendiri bagaimana hubungan Leo dengan orang lain, karena ini sepertinya memang ada pihak yang sudah mengeluarkan banyak waktu dan tenaga untuk merawat Leo atau Leo merawat dia, salah satu ya. Jadi memang ini adalah keputusan yang berat. Saya bisa merasakan bahwa kadang-kadang pertimbangan keuangan itu bisa lebih kuat daripada pertimbangan yaitu tadi kasih sayang, karena kadang-kadang kita berpikir semuanya serba sementara, worth it nggak sih keluar semua usaha ini. Ambil hanya jika resonate ya Leo, tapi itu yang saya baca. Kalau dari hubungan, iya, ini tentang materi pendanaan, financesnya itu sepertinya. Karena Leo melihat, kalau saya contohkan tadi adalah penyakit, ini sebenarnya bukan jawaban untuk menyembuhkan juga, hanya membuat menjadi lebih berkualitas hidup orang yang terdampak tadi. Sehingga jadi ada pilihan untuk bagaimana kalau fokusnya adalah just make him or her happy, tapi mungkin tidak perlu tindakan yang besar. Kalau dari dianya sendiri sebenarnya, dan ini kayaknya orang rumah ya, dianya sendiri sebenarnya sudah enggak terlalu ngotot. Dia tahu persis kok apa yang menjadi pemikiran Leo, apa sebenarnya yang berharga. Tapi barangkali ya itu ada orang lain yang juga kadang-kadang kita dipaksa untuk memberi nilai gitu ya tentang kesehatan, tentang keuangan yang sebenarnya sangat tidak bisa dibandingkan, tapi karena ini masalah yang ada kaitannya, kita bingung sendiri. Jadi kalau saya boleh katakan sesuatu tentang kalau memang situasinya kayak gitu gimana? Kalau menurut saya memang ya ini kembali lagi ke Leonya, apa yang menjadi pertimbanganmu. Tapi kalau menurut saya ini perlu membahas lebih dalam atau mengerti lebih dalam, entah bagaimanapun caranya, mana yang terbaik pada saat ini. Kalau kita bisa let go, lepaskan, serahkan semua kembali ke yang menciptakan kita, yang maha punya, sebenarnya memang semua yang kita miliki kan pada akhirnya akan berpulang juga ke dia gitu loh. Jadi ya cari pertanda dari situ ya. Tidak bisa dikatakan yang mana yang lebih penting, karena sebenarnya semuanya itu kembali lagi adalah
miliknya, dan semua yang kita miliki sekarang pada akhirnya juga harus dilepaskan. Iya, kenapa dalam sekali? Saya tidak tahu kenapa bicaranya jadi ke arah situ, tapi itu yang saya rasakan. All you do, say, or think affects the entire planet literally, and affects even all that lies beyond the boundaries of your planet. Iya, ini sesuatu yang besar banget, ngomong ini aja planet gitu loh. Ini kan sebenarnya hanya satu pesan supaya kita menangkap apa sih sebenarnya ingin disampaikan ke Leo. Jadi kalau saya kembali, act of love, jadi tindakan karena cinta itu adalah yang paling berpengaruh pada dunia yang lebih jauh lagi dari kita ngomong tentang planet. Jadi kalau ditanya kuncinya apa, lakukan semua demi cinta yang tertinggi. Cinta yang tertinggi itu tidak termasuk cinta yang terlalu attach dengan fisik, tetapi cinta yang lebih tinggi daripada itu. Yang kita inginkan adalah ketenangan, kebahagiaan tidak hanya dari dalam diri kita, tetapi dari orang-orang yang kita cintai. Dan kira-kira apa sih sebenarnya yang universe harapkan dari kita? Semuanya adalah tentang cinta, pengorbanan, dan menyatu dengan universe, dengan pencipta kita. Leo, saya tidak tahu kenapa ini omongannya begitu menjadi sangat abstrak, tapi ini yang saya peroleh. Barangkali buat beberapa Leo ini memang informasi yang dibutuhkan. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.